Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidina wa nabiyana Muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin, faya ayyuhal hadirun, inni usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa qala Allah ta'ala aidan fi suratul ukhra, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin thumma la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Mari di kesempatan yang berbahagia ini kembali kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita yang sudah datang ke masjid ini memenuhi panggilan Allah melalui suara muazin, datang penuh dengan hati yang ikhlas, meninggalkan yang tadinya aktivitas yang belum tuntas, dengan harapan penuh doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa-apa yang tadi kita kerjakan belum siap, kegiatan kita yang belum tuntas, mudah-mudahan Allah mempermudah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, saudara-saudaraku, para nenek mama, alim ulama, cerdik pandai, suluh bendang dalam nagari, terutama para generasi muda harapan bangsa, dan insya Allah kelak berguna untuk hari-hari tua orang tuanya. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Mari bersama-sama juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menekurkan kepala, menengadahkan tangan, selalu memandang bahwasanya Allahus Samad, tempat kita meminta dan tempat kita mengadu. Lam yalid wa lam yulad. Tidak bisa kita samakan dengan makhluk-makhluk yang lain. Tidak bisa kita serupakan dengan makhluk selagi sifatnya masih berasal dari insting kita, tidak beranak dan juga tidak diperanakkan.
Kemudian selanjutnya selawat berikan salam di Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pun juga dengan harapan penuh doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terlatih hendaknya fahmun ini, mulut kita ini untuk selalu berselawat kepada baginda Rasulullah. Karena salah satu kalau tiba di badan, di jisim kita itu penguat kita adalah makanan. Coba kita bayangkan 1 hari, 2 hari, 3 hari manusia itu tidak makan, Pak. Rabah di WE. Itu untuk jasmani. Sedangkan untuk nutrisi rohani kita, penyegar rohani kita, membuat diri kita segar hari demi hari, itu adalah berselawat. Tidak ada ruginya, tidak ada sia-sianya seorang hamba yang lainnya lunak mulutku untuk selalu berselawat. Bahkan betapa banyak kaum muslimin rahimakumullah, ketika kita menemukan asma Allah, kalimat-kalimat Allah, begitu banyak yang disandingkan dengan Habibullah. Kita mungkin sudah ingat ada 2 kalimat yang begitu dahsyat. Bahkan saking dahsyatnya disebut dengan syahadatain. Kita gali lagi, apa itu syahadatain? 2 kalimat pengakuan. Pertama, pengakuan kita kepada Allah, Rabbi, Rabbuna, Rabbukum, bahkan Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam. Di mana peknya itu, Pak? Yaitunya ketika melaksanakan ibadah sholat 5 waktu sehari semalam. Disandingkan dengan kalimat Habibullah, kekasihnya Allah, disebut dengan syahadat Rasul. Di mana peknya? Ketika pun melaksanakan ibadah sholat. Ada ke tempat yang lain kita dengar asma-asma ini, syahadatain ini yang disebut dengan syahadat tauhid dan syahadat rasul ada. Jadi suatu ketika kaum muslimin rahimakumullah, seorang murid diajari, diberitahu oleh guru, maukah engkau aku beri suatu ilmu, amalan, ketika engkau amalkan amalan ini, kita kerjakan amalan ini, akan mendapat nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika itu, di zaman itu orang kaum muslimin rahimakumullah bergegas untuk mengajar yang namanya ilmu. Gurunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada orang-orang Islam ketika itu. Maukah engkau aku ajarkan sebuah amalan? Mau ya Rasul? Bergegas orang mengejar ketika itu. Apa amalannya? Hendaknya kaum muslimin rahimakumullah, ketika kita mendengar seorang muazzin mengumandangkan yang namanya azan, kan ada 2 kali itu, Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ada tasbih, ada takbir, ada tahlil, ada syahadatain, ada syahadat tauhid dan syahadat rasul. 2 kali, kecuali kalimat yang 2 di belakang. Tapi sepanjang pengucapan kalimat takbir tadi, pernahkah terlintas oleh pikiran kita dengan logika kita, ada 2 kalimat kok yang berbeda jawabannya yang dianjurkan oleh Rasulullah kepada kita? Allahu Akbar, kita dengar muazin berkumandang di masjid. Apa jawabannya? Kita jawab juga Allahu Akbar. Nah, kita jawab, ya kita tidak dosa, tapi poin hilang 1. Tidak dosa kita, tapi poin kita hilang. Asyhadu an la ilaha illallah itu sekaligus pengakuan kita, Bapak kaum muslimin, bahwasanya tiada Tuhan melainkan daripada Allah. Kita jawab juga asyhadu an la ilaha illallah, sampai kepada kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Nah, ini yang kalimat 2 di belakang.
hayya 'alas shalah. Kenapa kita tak jawab hayya 'alas shalah? Bapak kaum muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Apa rahasia yang ada di dalam kalimat ini? Kenapa banyak umat Islam, kita tidak baca orang ya kaum muslimin, kita kaca kepada diri ke depan, kita jadikan pandang ke dalam kita ini manuangkan ya apa enggak. Kita tidak nyebut orang. Dia tahu salat itu panggilan Allah itu wajib, tidak ada ndak di sini. Dia ngerti dengan hal ini. Kenapa kita larut dalam hal ini? Karena kita lupa. Hayya 'alas shalah apa artinya? Mari kita sholat, mari kita sholat. Bahasa lainnya, tinggalkan pekerjaan yang lain itu dulu. Kan begitu himbauan Allah. Tapi kebanyakan kaum muslimin kita sudah suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita rasakan. Contoh, ketika ada panggilan muazin di masjid awak sedang karajo, jamu sedang takakah. Kok beban kita ya. Deh, kurang azan di masjid. Gimana bagusnya? Tinggal podak sampai 3 kali berpikir kita seperti itu, jangan mengucapkan. Kita sudah suudzon kepada Allah. Awak anggap semua ini punyanya kita. Kita menganggap apa yang kita hasilkan itu punya kita. Ndak ingin awak jo kaji sipai dulu. Apa Allah sampaikan pada kita? Dari semua nikmat yang diberikan Allah kepada kita, Pak, baru setetes apa yang kepunyaan kekayaan Allah diberikan kepada kita. Dititipkan, bukan diberikan, dititipkan. Jadi kalau ada yang menganggap itu punya kita, salah besar kita kaum muslimin. Dari kita yang hadir ini saja, kaum muslimin, bapak-bapak makmum sebagai melihat khatib yang sedang khutbah di mimbar karena basarnya Allah. Awak dapat mencaliak karena basarnya Allah. Kita bisa mendengar karena sananya Allah. Kita bisa ke sini karena kudaratnya Allah. Tidak ada yang punya kita. Jadi kembali kita kepada rahasia tadi. Kenapa kita harus jawab la haula wala quwata illa billah? Rahasia ketika ada muazin mengucapkan kalimat asyhadu an la hayya 'alas shalah. Kenapa tidak jawab hayya 'alas shalah? Tapi beda jawabannya. La haula wala quwata. Apa artinya Bapak kaum muslimin? Tidak ada daya upaya dan kekuatan selain miliknya Allah. Apa yang perlu kita katakan? Jadi intinya dalam hal ini kaum muslimin, ketika ada kita mendengar muazin sedang mengucapkan hayya 'alas shalah, bakat hati serpo tadi kok sama-sama kita rasakan ya Pak ya. Sama-sama kita rasakan. Coba ingat-ingat pesan ini kembali melalui di atas mimbar ini. Kita baca tadi, betul-betul kita renungi, kita bawa ke dalam zuhud yang paling dalam. Kalau imam batu-batu kita amalkan semata-mata gerakan hati karena Allah Subhanahu wa taala, insyaallah keraguan awak tadi, bimbang awak tadi malah dikalahkan oleh keinginan kita untuk melangkah kaki menuju masjid Bapak. Sekali lagi itu tidak mudah, butuh perjuangan kita yang kuat. Karena kita yakin segala sesuatu itu miliknya Allah. Keraguan-raguan tadi bukan punya kita, tapi Allah yang ngasih pada kita sebagai ujian untuk awak. Itu yang pertama, rahasia. Yang kedua, di hayya 'alal falah. Artinya apa? Mari kita menuju kemenangan. Supaya kita jangan terlalu sombong. Manusia itu kan banyak jatuh kepada 2 model saja Pak. Kalau tidak dalam keadaan nista, kalau tidak dalam keadaan happy. Falah itu artinya sebuah kemenangan. Bisa jadi ditafsirkan kepada dia sudah merasa enjoy, dia sudah merasa kaya, dia sudah merasa ini wah segala macam. Akan tetapi ketika Allah berikan sebuah kalimat melalui muazin di masjid, hayya 'alal falah, menuju sebuah kemenangan, dia nggak boleh sombong. Mentang-mentang kita datang ke masjid duluan, kemudian orang yang terlambat dibaca, enggak. Atau disebut orang yang malas-malasan, enggak. Tugas kita kata Allah apa? Fadzakir innama anta mudzakir. Kita hanya mengingatkan.
Bapak-bapak, saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, itulah salah satu penyebabnya kenapa hati kita selalu tertutup, kenapa masjid itu selalu lengang, kenapa masjid itu banyak musim-musiman muncul. Kita perlu ingat kaum muslimin, kita harus adakan sebuah perubahan. Masjid itu ramainya bukan untuk Jumat saja. Masjid itu ramainya bukan untuk puasa saja, bukan untuk hari raya saja, bukan untuk 2 hari raya saja, tidak. Tapi 5 waktu Allah hagi kepada awak. 5 waktu kaum muslimin rahimakumullah. Karena kalimat tadi tidak mengkristal pada batin kita. Tidak kita pakai, tidak kita hidup manuangan. Makanya begitu juga dengan hafalan. Bapak kaum muslimin rahimakumullah, coba kita hidup manuang, perhatian dalam kehidupan awak sehari-hari betapa banyak dan bangganya seorang bapak mendapatkan anaknya yang pintar dari hafalan. Seorang kakek senang bana mencelik cucunya Satya dalam hafalan. Tapi pernah dibawa ke diri awak? Kaum muslimin rahimakumullah, pernah dibawakan ke diri kita? Kita kan juga muda dulu. Kemana daya ingatan imajinasi kita yang dahulunya? Nah, dalam hal ini ada sebuah gambar yang perlu menjadi sebuah motivasi untuk kita. Ketika Imam Asy-Syafi'i melakukan sebuah ta'lim, apa itu ta'lim? Pelajaran kepada muridnya. Beliau menyampaikan, syakautu ila waqi'in su'a khifzin fa arsadani ila tarkil ma'asi fa akhbarani bi anna ilman nur wa nurullahi la yudali asi. Nah, ini bapak-bapak, anak-anak Pak Ustadz nih yang sedang dengarkan khutbah, pegang baik-baik. Sungguh pun bagus hafalan kalian, sungguh pun bagus imajinasi kita, otak kita. Tapi ingat, kalau seandainya hafalan sudah banyak, ilmu kita sudah hebat, tapi berkah tidak dapat apa gunanya. Apalagi ridho Allah Subhanahu wa taala, ilmu itu punya Allah. Nah, ini pesan Imam Asy-Syafi'i kepada kita. Bapak yang dengar selaku bapak mempunyai anak di rumah, pesankan sama anaknya. Kakek yang mempunyai cucu di rumah yang pintar otak, jaga akhlaknya. Dengan cara apa? Kita dengarkan. Jadi Imam Asy-Syafi'i mengadu kepada orang gurunya. Kita tahu Imam Syafi'i ini adalah seorang ulama yang hebat, Pak. Baru 8 tahun dari riwayat itu disampaikan sudah hafal Quran. Masih mengata kepada gurunya, guru, ambo sulit bana dalam hafalan. Sakautu ila waqi'in su'akhibzin, sulit dengan hafalan, dengan ilmu-ilmu yang lain. Fa akhbarani bi anna ilman nur. Apa kata gurunya? Dan gurunya itu mengabarkan kepada Imam Asy-Syafi'i, wa nurullahi la yudali asi. Kenapa engkau sulit di dalam menghafal? Bah, kok sulit awak di dalam menuntut ilmu? Karena kita aksarul ma'asi, banyaknya begitu maksiat. Nah, inilah bentuk pesan seorang bapak kepada anak, seorang kakek kepada cucu kita yang hadir dalam menuntut ilmu. Jaga ilmu itu punya Allah, kepandaian itu punya Allah. Kita bisa ini karena Allah, tidak ada kita punya hak dalam ini untuk menguasai. Makanya perbanyak kita mohon doa kepada Allah. Apalagi zaman kini kaum muslimin rahimakumullah, ketika seorang hamba ingin menuntut ilmu, berajanya dari sepanjang yang disampaikan tadi kok tarasoban ada kok paling tiba di luar dan disampaikan hilang ya. Lantaran apa? Inilah bentuknya ujian kita. Nah, kita minta kepada Allah agar semua yang kita pelajari, yang kita dapatkan, yang kita amalkan itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pindah sedikit kaum muslimin di dalam doa yang kita baca ketika melaksanakan tahiyat. Sedikit lagi Bapak ya. Ada kalimat di belakang, sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu kita pakai, itu adalah doa, Pak. Tetapkan hatiku ya Allah ala dinika, atas agamamu ya Allah. Ketika kita mau belajar karena Allah, itu agama yang kita jalankan, beribadah karena Allah.
wa ala ta'atika, dan minta tetapkan taat aku kepadamu ya Allah. Kalaulah taat awak minta apapun bentuk pengaruh, ujian, cobaan yang akan mengikis amal ibadah dan ilmu, daya tarik kita untuk ilmu tadi, kita harus berani tinggalkan. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Mudah-mudahan kita terhindar dari yang zalim. Bapak-bapak, saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, yang terakhir di kesempatan yang berbahagia ini, dari kisah-kisah yang kita sampaikan tadi, pesan baginda Rasul, pesan Imam Asy-Syafi'i, itu memang perlu kita terapkan hari ini. Semua yang kita peroleh, kebahagiaan itu punya Allah. Kesedihan yang kita peroleh ketika kita ikhlas menerima, jadi kita kembalikan kepada Allah, insya Allah kitalah termasuk hamba Allah yang beruntung. Tinggal kepada kita lagi. Dan kita berharap kepada Allah semua bentuk kegembiraan, kebahagiaan, apapunlah namanya, selagi itu tidak membuat diri kita lupa kepada Allah, tetap kita jalankan. Tapi kalau sudah membuat diri kita lupa kepada Allah, ingat, Allah akan katakan, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kita berbuat baik sekecil apapun, walaupun tidak ada yang nilai dan ada yang muji, biarin, Allah tetap nilai. Allah akan tetap memeriksa kita dan minta pertanggungjawaban. Mudah-mudahan kaum muslimin kita terselamatkan hendaknya, tidak saja di dunia, bahkan kita mohon kepada Allah juga di akhirat sesuai doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Banyak maaf, aku qauli hadza astaghfirukum fastabiqul khairat kullu yaum. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillahi ahad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Fa ya ayyuhal hadirun, inni usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafil khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul aliyyul azim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. وسيرهم على معاند رب اختم لنا بالخير ويا خير الناصر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وعلى طاعتك. Subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.